Angin tak bisa disalahkan, angin nggak punya KTP. Shit man. Udah mulai ya. Halo saudaraku sekalian, bagaimana kabarnya? Eh, saya harap baik semua kabarnya. Gimana kondisi sekitar rumah Anda? Baik, kondusif, aman, insya Allah. Kembali lagi ya di channel saya. Kali ini saya akan membahas akad jual beli. Mau kita jual beli yang biasa terjadi di pasar tradisional tuh ya bagaimana gitu, jual beli tawar menawar, ya jelas. Nama akadnya yaitu akad jual beli musawamah, bay al musawamah. Jadi berlanjut ke pengertian dulu ya. Asal kata musawamah yaitu dari kata sama yasumu saum atau suam, yang artinya adalah menawar atau menawarkan. Tujuan tawar menawar harga ini adalah mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli atas harga barang yang dijual. Tujuan tawar menawar harga ini adalah untuk mencapai kesepakatan harga yang pas di antara keduanya, tidak kemahalan atau juga tidak kemurahan bagi penjual. Adapun untuk penetapan harga dari jual beli ini yaitu bisa dari pembeli atau dari penjual. Misal pemberi mulai menawar harga kemana barang tersebut tidak dijual, misal motor, dia asal nembak ini motor dijual berapa, 6 juta gitu kan. Nah itu saling terjadi di situ, terjadi yang namanya baik musawamah atau tawar menawar. Adapun kalau misalkan ya tadi yang pembeli menaruh harga terlebih dahulu, itu bisa di pasar-pasar dia mematok harga sekian, namun di situ terjadi tawar menawar karena menurut pembeli itu harga tersebut tidak pas gitu, sampai menemui titik kesepakatan. Nah kan praktik jual beli tawar menawar ini banyak terjadi ya, atau sering terjadi di pasar tradisional ya. Pasar tradisional terdekat Anda, coba kalian pergi ke pasar, nah di situ pasti ya nggak lain dan nggak bukan pasti akan menemui transaksi tawar menawar antara penjual dan pembeli. Nah lagi di kalangan kita ini sudah familiar sekali ya menawar barang itu, yang jago biasanya ibu-ibu. Dan juga untuk lelaki cenderung sedikit malu-malu dan nggak tega untuk menawar harga. Para konsumen telah menetapkan mana saja penjual yang menjual barang itu bisa dinegosiasi atau bisa ditawar lebih murah, dan hal tersebut fleksibel gitu. Nah itu biasanya menarik konsumen banget. Dalilnya ada, yaitu An-Nabi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yahtubu rajulu ala khidbati akhi wala yasumu ala saumi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu seseorang tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar laki-laki lain, dan tidak boleh menawar dagangan yang sedang ditawar pihak lain. Penyandingan antara larangan membeli barang yang sudah ditawar saudaranya dengan larangan melamar perempuan yang telah dilamar laki-laki lain, yaitu sama-sama dari akad tersebut belum terciptanya akad, atau masih proses bermuaadah atau saling berjanji antara keduanya. Siapa saja yang terlibat dalam akad ini yang menjadi fokus pembahasan akad ini? Yang pertama itu ada pihak pertama atau sebagai penjual, dan pihak kedua sebagai pembeli. Ada pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini berperan pelemparan barang. Misal pihak satu dan pihak kedua membatalkan transaksinya karena pihak kedua tidak menemukan harga yang pas, yang sekiranya cocok. Jadi pihak satu melempar barang dagangan tersebut kepada pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini tidak boleh ikut campur dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak satu dan pihak kedua, yaitu tawar menawar. Jadi pihak ketiga ini tidak boleh dia menawar barang yang belum menemukan kesepakatan harga yang untuk kedua pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua. Dan juga pihak ketiga ini dia tidak boleh membeli
dari barang yang sedang dinegosiasikan antara pihak satu dan pihak kedua. Dan juga pihak pertama juga dia tidak boleh menawarkan barangnya tersebut kepada pihak ketiga sebelum kesepakatan harga itu sudah deal antara pihak satu dan pihak kedua itu. Nah, itu tidak boleh ditawarkan kepada pihak ketiga. Ada fatwanya dari DSN MUI, itu tertera pada DSN MUI nomor 80 tahun 2011, yang mana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tawar-menawar adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Selain dari praktik yang bisa kita lihat sehari-hari baik itu di pasar tradisional atau sekedar hanya dengan tetangga, negosiasi ini juga atau jual beli tawar menawar bisa terjadi dunia perpasar modalan. Contohnya itu pasar negosiasi. Oke, itu saja. Terima kasih telah mencet video ini dan sampai jumpa.